bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang setia, Tuhan yang gak pernah tinggalkan kami. Kau selalu setia dalam hidup kami. Berkali-kali Kau sudah menolong kami, menguatkan kami, menuntun kami. Tuhan, doa kami sore hari ini, jangan pernah lepaskan tangan-Mu dari hidup setiap kami Tuhan, sehingga kami senantiasa menerima arahan dari-Mu, tuntunan dari-Mu, sehingga hidup kami selalu selaras dengan hati-Mu, selaras dengan mau-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bersyukur buat sore hari ini, berbicaralah buat kami, sampaikan isi hati-Mu buat kami, terus bangun hidup kami itu sungguh-sungguh di dalam Tuhan, makin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami sama-sama diberkati, sama-sama diubah, sama-sama dibaharui di dalam kebenaran. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk buat teman-teman yang sudah melayani sore hari ini. Thank you. Oke, shalom. Saya ucapkan selamat sore ya buat Bapak Ibu semuanya, teman-teman, rekan-rekan semuanya. Perkenalkan dulu, nama saya Indra. Saya berjemaat di Gereja Bethel Indonesia dan saya melayani di situ, khususnya di gereja lokal saya di GBI House of Grace. Ada dua tempat, yang satu di Mangga 2, yang satunya di Spasio di barat sana. Oke, saya sudah menikah, anak 1, istri 1. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, nomor sepatu nggak penting ya. Oke, saudara, yuk kita hari ini belajar sama-sama untuk kita belajar menjadi dewasa. Saya berikan temanya seperti itu. Saudara, saya percaya Tuhan itu menginginkan kita semuanya bertumbuh jadi dewasa. Dan saya mau beritahu bahwa dewasa itu bukan soal usia, ya. Dewasa itu bukan soal saya udah umur sekian, kepala sekian. Saudara, tidak menjadi jaminan, ya, bahwa orang itu dewasa. Karena kadang-kadang malah makin tua, kadang orang makin kekanak-kanakan juga ada, gitu ya. Ya, tolong kasih tahu kiri kanannya, itu bukan aku, gitu. Ya, jadi yuk kita bertumbuh dewasa. Efesus 4 ayat 11 sampai 15 menjadi ayat yang kita akan bahas sore hari ini. Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Oke. Ya, boleh baca sama-sama ya, biar kita tahu isi dari ayat ini. 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau atau ingin kita jadi dewasa. Dan ternyata Tuhan itu kalau nyuruh kita jadi dewasa, itu ada toolsnya, ada caranya yang Tuhan juga kasih buat kita. Dikatakan di sini bahwa ada rasul-rasul, ada nabi-nabi, ada pemberita-pemberita Injil, gembala, pengajar-pengajar. Semuanya ini diberikan kepada gereja tubuh Kristus untuk memperlengkapi jemaat, supaya jemaat ini jadi dewasa. Ya, seperti seorang anak, dia tidak akan bisa dewasa dengan sendirinya. Perlu dikasih makanan yang bergizi, ya, minuman yang baik gitu ya, minuman yang sehat. Juga perlu apa saudara? Dididik. Saudara ketahui bahwa kita ini bukan bertumbuh terus sekedar tambah tua gitu aja. Kalau karakter kita nggak pernah dididik, ya kita akan kekanak-kanakan terus.
biarpun usia kita udah nambah. Ya, jadi kita juga perlu dididik. Dan di gereja Tuhan diberikan karunia, diberikan jawatan ini supaya gereja itu mendidik jemaatnya supaya siap. Ya, nanti ketika Tuhan Yesus datang, kita ini dikatakan sebagai apa, saudara? Mempelainya. Ada yang mau menikah dengan anak-anak di sini yang belum menikah? Ada? Umur saudara udah 30 misalkan, oh saya menikah dengan anak 5 tahun aja deh. Lucu. Saudara nggak lucu gitu ya. Nggak lucu kalau saudara menikah dengan orang seusia itu gitu. Nah Tuhan juga gitu, nggak mau ketika dia datang ke dunia ternyata mempelainya masih kanak-kanak, masih belum dewasa. Tuhan nggak mau, makanya Tuhan persiapkan kita jadi mempelai yang siap, yang dewasa, yang cantik, ya kan Tuhan mempelai pria, kita mempelai wanita, gambarannya kayak gitu, yang cantik, yang dewasa, nggak kena kekanak-kanakan. Nah itu yang Tuhan mau. Jadi yang pertama Tuhan itu kasih sarana prasarana. Nah saudara, makanya di tempat ini Bapak Ibu Saudara, ya saudara kalau punya karunia, punya talenta, pakailah untuk pelayanan, untuk melayani. Ketika saudara melayani, saudara itu didewasakan. Saudara, dulu waktu saya masih belum pelayanan, rasanya enak banget jadi jemaat. Tinggal duduk, nikmati hadirat Tuhan, nyanyi, nyembah Tuhan, dengar firman. Wah, kadang pendetanya lucu, kita ketawa. Kadang pendetanya luar biasa, kita ngerasain jamaah Tuhan, merinding-merinding gitu ya. Wah, senang kan? Begitu kita senang, wih, kelihatannya kok menarik ya pelayanan di depan sini, mimpin pujian, singer, main musik dan lain sebagainya. Nah ketika saya waduh kepingin pelayanan, masuk dalam pelayanan, saudara apa yang terjadi? Ya, ternyata dalam pelayanan banyak banget gesekan. Dalam pelayanan banyak banget hal-hal yang tidak menyenangkan. Betul nggak? Yang pelayanan, amin. Saya bukan bohong kan ya, gitu. Tapi saya beritahu, denger ini baik-baik. Gesekan itulah yang mendewasakan kita. Betul nggak? Kalau dulu tinggal datang, nyanyi-nyanyi, ngasih persembahan, pulang, nggak ketemu orang. Nah sekarang ketika saudara tahu bahwa saudara melayani, di situ ada gesekan, ya, aduh pendapatku nggak diterima, aduh aku usul ini kan, pikiran saudara mulai macam-macam nih. Nah kita didewasakan di situ, ya, bahwa ternyata dalam pelayanan gesekan itu hal yang biasa. Firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, tapi saya kasih tahu, ditajamkan itu nggak perlu ribut, tidak harus ribut. Ada orang banyak ngomong gini, oh kamu tukaran ya sama si ayah, oh itu besi menajamkan besi, ya itu salah satunya saja. Tapi kalau perlu nggak perlu tukaran kan sudah bisa tajam kan? Betul nggak? Kalau perlu kan nggak sampai ribut tapi sudah tajam. Karena yang Tuhan mau itu perubahan dalam hidup kita, dewasa ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, sarana prasarana yang Tuhan berikan itu untuk kita pakai, ya. Kalau saudara punya karunia, gunakan itu untuk melayani Tuhan. Sehingga sekali lagi saudara didewasakan, ya. Namanya pelayanan, namanya aja apa saudara? Pelayanan. Coba ngomong sama-sama pelayanan. 1, 2, 3. Pelayanan. Tugasnya pelayanan itu apa saudara? Melayani. Saudara coba lihat ke warung, lihat ke depot, lihat ke restoran. Yang namanya pelayan itu ada istilahnya dalam tanda petik, harga dirinya ada enggak? Enggak ada. Ya, kalau dia buat kesalahan dimarahin sama customer, dimarahin sama bosnya. Jadi saudara, kalau saudara melayani harus siap untuk rendahkan hati, matikan ego saudara. Dan itulah saudara-saudara sedang dibentuk dalam yang namanya kedewasaan. Saudara, Tuhan itu kurang tertarik kalau saudara apa-apa dikit-dikit minta disingkirkan. Saudara, Tuhan nggak tertarik itu hal-hal yang kayak gitu. Misalkan saudara, aduh Tuhan aku bertengkar sama si A, Tuhan singkirkan dia, pindahan yang jauh sana. Ya, saya kasih tahu kalau engkau dijauhkan orang itu, gitu ya, nanti akan ada orang yang lebih benceng lagi datang di sekitar saudara kok. Nah yang lebih penting itu Tuhan benahin hati kita.
Supaya ketika model apapun orang datang di sekitar kita, kita bisa hadapi itu. Karena sebenarnya masalahnya kita itu di dalam sini, saudara. Ya, saudara tahu bahwa Tuhan itu sedang mengotak-atik hidup kita supaya gini loh. Saudara bayangkan gini, supaya sampah sekalipun dilempar dalam hidup saudara, keluarnya itu berlian. Tuhan itu mau hidup kita kayak gitu loh. Orang jelekin saudara responi dengan benar, keluarnya hal baik. Orang ngata-ngatain saudara yang jelek, saudara responi dengan benar, saudara diam, saudara doakan, keluarnya hal yang positif. Itu mesin hidup kita perlu terus dibetulin, dibenahin. Saya punya teman, dia punya pabrik tempe, saudara. Ya, kayak pabrik tempe itu kan kayaknya kita pikir simpel gitu aja, ternyata enggak juga. Mesinnya itu ratusan juta, terus kemudian itu pun mesti diset ukurannya, diset tebel tipisnya, diatur sedemikian rupa, dan itu enggak sekali. Ngaturnya itu bolak-balik, bahkan bisa berbulan-bulan sudah untuk mendapatkan yang terbaik gitu ya. Ukuran yang terbaik, size yang terbaik, itu settingannya bolak-balik sudah. Tuhan itu mau gitu loh, mendewasakan kita itu gini loh. Oh, kita ini egonya ketinggian nih, dikurangin sama Tuhan. Oh, sombongmu masih ketinggian nih, diturunin sama Tuhan. Dengan cara apa ya? Itu ketemu orang-orang yang bencekno gitu ya. Ketemu masalah, ketemu orang yang kayak gini, yang kayak gitu. Saudara, dulu rasanya saya juga pinginnya ya Tuhan, kalau ada orang yang bencekno, singkirkan dia, jauhkan daripadaku. Maunya kayak gitu. Tapi saya kasih tahu ternyata kalau itu disingkirkan sekalipun, akan datang orang yang sama benceknonya atau bahkan lebih bencekno. Tapi sekarang saya ngerti bahwa Tuhan lebih tertarik benahin hati saya, hidup saya. Sehingga ketika ada orang yang bencekno sekalipun, saya bisa hadapi dia dengan senyum. Saya ngerti cara menghadapi orang yang model kayak gitu, dan saya malah sekarang bisa berteman baik dengan orang yang kayak gitu. Saya punya teman dari Jakarta, orang itu benceng nomornya. Gak ada orang yang mau bersahabat sama dia bahkan. Setiap bersahabat beberapa awalnya baik, lama-lama sebulan 2 bulan mesti tukaran. Mesti terus kemudian berpisahnya itu gak baik lah pertemanannya. Tapi ketika saya, walaupun saya jaraknya jauh gitu sudah, tapi kalau dia sering kesini mesti ketemu saya, cari saya. Saya bersahabat baik dengan dia sampai sekarang. Dan yang tukaran itu bukan cuma yang deket aja, yang berjarak jauh juga sering bertengkar sama dia. Tapi saya sekarang itu diajar Tuhan ngerti cara ngadepin orang yang seperti itu sekali. Dan itu ternyata menguntungkan banget buat saya. Oh, saya bisa ngerti, oh mesti kayak gini, oh mesti kayak gini. Saudara, jangan keraskan hati. Ada banyak orang itu seringkali ngomong gini, aku itu orangnya enggak kayak gitu, aku enggak bisa kayak gitu. Ya, ada orang itu, saya pengurus gereja ini, saya kasih tahu, kamu perhatian sama jemaat. Kalau ada orang yang baru datang mono, salah mono, kasih sambutan yang hangat gitu loh. Saudara, orang ini jawabnya gini, saudara, aku orangnya enggak kayak gitu. Saudara, saya kasih tahu, hidup kita ini hidup yang lama udah mati. Hidup yang baru itu sudah datang di dalam Tuhan. Dan kita mesti ngerti hidup yang baru ini harus kita hidupi dengan cara yang benar. Kalau nurutin kayak gitu, saya pun orangnya itu juga minderan sebenarnya. Saya bukan orang yang pede. Tapi ketika saya ngerti kebenaran, saya memutuskan untuk melakukan mana yang benar. Saya bukan orang yang sebenarnya gampang hahaha ketemu orang, shalom bu, shalom pak, shalom. Saya bukan orang yang model kayak gitu. Tetapi ketika saya ngerti kebenaran bahwa saya harus ramah terhadap semua orang, firman Tuhan kan bilang gitu, hendaklah engkau ramah terhadap semua orang. Maka saya memilih untuk mengalahkan daging saya, mengalahkan ego saya, kesombongan saya, keminderan saya. Saudara, minder sama sombong itu podo aja. Ya, itu hanya manifestasinya beda dikit aja. Kalau sombong itu saudara merasa lebih dari orang lain, itu sombong. Tapi kalau rendah atau minder itu saudara merasa di bawah dari orang lain, lebih rendah dari orang lain.
Dua-duanya sama salahnya, dua-duanya sama dosanya. Karena Tuhan mau kita itu anggap semua orang itu setara. Setara. Kamu mau kaya, kamu mau duitmu banyak, jabatanmu tinggi, engkau setara di hadapan Tuhan. Kalau saya berharga, saya mulia, dia juga berharga, dia juga mulia. Cara pandangnya mesti kayak gitu. Saya punya teman saya pemulung, ya. Ada di gereja itu kalau sore ada pemulung yang ngambilin barang-barang, botol-botol plastik, gelas plastik. Saya ngobrol sama dia, saya doakan dia. Kalau saya punya berkat, saya berkati dia. Kalau saya di jalan ketemu dia, saya buka kaca mobil saya teriak sama dia, "Teh!" Namanya Butek, orang Madura. Saya nggak sungkan, saya nggak malu, saya nggak merasa lebih dari dia, enggak. Ngapain? Saya berharga, dia juga berharga. Saya dicintai Tuhan, dia juga dicintai Tuhan kok. Tapi saya juga punya teman yang seorang pengusaha, punya pabrik, pabriknya banyak, karyawannya ribuan. Saya pernah diundang untuk doain rumahnya. Rumahnya itu gedenya 2000 meter. Ketika saya doakan gitu masuk ke ruangan-ruangan, ya ampun, kamar mandinya gedenya sama mangkrik. Ya. Tapi saya belajar untuk nggak minder. Kenapa? Orang itu berharga, saya juga berharga kok. Saya cukup menghormati semua orang, saya cukup mengasihi semua orang. Nggak perlu kalau sama orang kaya sampai nunduk-nunduk, kalau sama orang miskin nginjak-nginjak, nggak perlu. Nggak bener, itu nggak bener. Ketemu orang miskin, ngomong sama dia, "Aku mengasihimu, aku menghormatimu, engkau berharga, engkau mulia, saya juga berharga sana." Ketemu orang kaya juga kayak gitu, "Aku mengasihimu, aku menghargaimu, aku menghormatimu, engkau berharga, engkau mulia, saya juga." Selesai. Oke, jadi yuk kita belajar dewasa di sini, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Nah, Tuhan sudah kasih sarana prasarana di gerejanya, karena Tuhan cinta sama gerejanya, karena ini mempelainya. Karena itu yuk mau diperlengkapi. Kalaupun saudara terlibat dalam pelayanan, ketahuilah itu mendewasakan kita. Namanya pelayan, ya tugasnya apa? Melayani. Kesukaan seorang pelayan itu, kalau yang dilayani puas. Betul saudara? Ya, kalau saudara ya lihat saudara makan di restoran, terus kemudian bahkan kalau restoran tertentu yang gede, yang bagus, seringkali saudara ditanya, "Bagaimana Pak? Pelayanan kami memuaskan." Ya, saudara bisa kasih rating buat mereka, bisa kasih penilaian buat mereka. Itu artinya apa? Restoran ini mengutamakan customer-nya. Puas enggak? Nah, saudara pelayanan juga kayak gitu. Yang saudara layani itu ada dua, yang satu Tuhan, yang kedua adalah jemaat. Saudaramu yang lain. Yuk belajar sama-sama untuk mengasihi mereka, menghormati mereka semuanya tanpa pandang bulu. Ya, sama-sama semuanya dikasihi, dicintai. Lakukan yang terbaik yang saudara bisa. Kerjakan sungguh-sungguh yang Tuhan percayakan, pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan, lakukan itu sungguh-sungguh. Udah, itu bagian kita didewasakan di sini. Yang kedua, kita belajar apa? Ayat berikutnya katakan gini, ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara, namanya anak-anak itu gampang banget diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Makanya kenapa sih kok Tuhan itu mau saudara dewasa, supaya saudara itu nggak gampang dibelokno ke sana kemari oleh rupa-rupa angin pengajaran. Dan itu semuanya di dalamnya permainan palsu manusia dalam kelicikannya untuk menyesatkan. Ya, makanya saudara-saudara mesti punya pegangan firman Tuhan. Nanti yang ketiga kita belajar itu. Saudara mesti dewasa supaya apa? Nggak gampang dibelokno. Saudara, kalau anak-anak ya mau nyulik anak-anak gampang nggak? Modal permen aja bisa dapat anak-anak, betul? Anak-anak kecil kita kasih permen, ayo naning no gitu, datang ya. Kita tinggal ambil, kita tinggal sesatkan gitu ya.
Tapi kalau kita sudah dewasa, nggak gampang. Nah, Tuhan mau kita dewasa supaya kita nggak gampang dibelokkan gitu, saudara, oleh angin-angin pengajaran yang menyesatkan dalam kelicikan manusia. Saudara, ada satu film yang sudah masuk di Netflix gitu ya. Judulnya keren, judulnya In the Name of God. Tapi ini ternyata salah satu penyesatan yang ada di Korea Selatan sana, saudara. Film kisah nyata ini. Ceritanya ada hamba Tuhan yang diagung-agungkan karena punya karunia, ya. Tapi akhirnya menyesatkan. Sesatnya apa? Oh, dia cari cewek-cewek yang cantik, jemaatnya yang puluhan ribu itu, ya. Dia ambil yang cantik-cantik, dilecehkan, ya, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya terkuak kasusnya, dibikin film sama Netflix sampai. Ya, saudara. Kenapa orang kok bisa disesatkan model kayak gitu? Ya karena nggak dewasa, gampang dibujuki gitu, saudara. Makanya saya berdoa saudara yang ada di sini, sekali lagi jangan cuma usianya nambah, tapi pengetahuannya akan firman nggak nambah-nambah. Ya, banyak banget sekarang pembeloan yang terjadi. Ya, saudara jangan merasa bangga terus kemudian. Saudara sudah saat teduh belum? Oh sudah Pak, apa saat teduh? Tadi lihat TikTok. Lihat TikTok 3 menit dianggap saat teduh. Ya bisa ngomong gitu ya. Saat teduh itu saat engkau pribadi sama Tuhan, dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Pribadi sama Tuhan. Bukan terus melihat TikTok hamba Tuhan, melihat Reelsnya hamba Tuhan, melihat Instagramnya hamba Tuhan, terus kemudian oh iya bener ya, udah saat teduh saya. Itu bukan saat teduh. Itu bukan saat teduh. Saudara, saya nggak nyalahin, saya nggak melarang saudara untuk lihat itu, boleh saja, saya juga melihat. Tapi saudara mesti punya hubungan pribadi sama Tuhan, sehingga engkau ini ngerti kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa. Sehingga ketika orang di luar sana tiba-tiba ngajarin bahwa hei, keselamatan nggak cuma di dalam Tuhan loh, ya, engkau dengan berbuat baik engkau bisa selamat, nggak apa-apa, biarpun engkau nggak percaya Yesus, engkau selamat kok. Kalau engkau nggak punya pegangan firman Tuhan, gampang dibelokno, gampang disesatkan. Makanya saudara mesti kuat dalam firman, nggak jadi anak-anak. Nah, sifat anak-anak itu kayak apa sih? Yuk kita lihat dulu. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Oke ya, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku apa saudara? Berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, kemudian aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sifat anak-anak itu kayak apa sih? Nomor 1, lihat sini, lihat ayat ini. Ketika aku kanak-kanak, aku apa saudara? Berkata seperti kanak-kanak. Ngomong kayak anak-anak. Anak-anak itu kalau ngomong saenake dhewe. Betul saudara? Namanya anak-anak gak pernah mikir kalau ngomong. Saya punya ponakan, usianya masih kecil saudara. Yang satu itu masih kelas 1 SD, satunya lagi TKA. Ya. Terus dia itu diajak mamanya. Tetangga mamanya itu punya bayi. Jadi tetangganya punya bayi. Anak 2 kecil-kecil ini diajak ngunjungin bayi sebelah, tetangga sebelah. Ayo melok yuk, melok mama lihat bayi. Wah senang kan anak kecil. Ayo mama melok mama lihat mama. Ya, ketika dia lihat, ya namanya anak kecil ini, ibu yang baru punya bayi itu lagi gendong-gendong gini. Wah senang ya punya bayi, punya anak gitu. Oh iya gini-gini. Terus anak-anak kecil ini kan pengen tahu. Mama mau lihat bayi, mau lihat ma, mau lihat ma. Oh mau lihat, ditunjukkan gini sudah diturunkan. Lihat anak kecil 2 ini. Dan ketika dia lihat tiba-tiba ngomong gini, ye elek. Oh. Mamai langsung malu, mamai langsung
mulutnya dua anak itu diremet aja. Ini ngomong sembarangan ya, orang gitu ya. Namanya anak-anak ya gitu. Dengar baik-baik ya. Kalau engkau masih ngomongnya sembarangan, engkau masih golongan anak-anak. Nek ngomong gak mikir, ya, ngomong pedes banget, ngomong nyakitin, ngomong waduh orang sampai tertusuk-tusuk gitu. Terus nanti kalau sudah selesai ngomongnya gini, oh nek aku nek wis mari ngamuk wis kok. Iya kon wis. Sing mbokmu iki lho tertusuk-tusuk ndek sini berdarah-darah. Kon enak wis ngomong ya wis gitu ya. Nah banyak orang itu ya ini kanak-kanak itu kayak gini sih. Ngomong nggak dipikir, ngomong maaf ya Surabaya itu angger jeplak aja gitu ya, nggak pernah mikirin perasaan orang. Saya pun bertobat saudara, saya belajar untuk kalau ngomong itu dipikir dulu. Saya sudah menikah 20 tahun lebih saudara, 22 tahun ini. Ya, saya itu seumur saya menikah dengan istri saya pernah suatu hari itu marah. Mau ngomong ke istriku goblok itu gak tega. Tak cari perbandaraan kata yang lebih soft lagi, yang lebih lunak lagi. Akhirnya saya ngomong gini, kamu kok kurang pinter sih. Padahal artinya podo, tapi kan lebih enak di telinga daripada kon goblok gitu. Kan lebih tajam gitu ya, lebih gak enak. Tapi saya cari perbendaharaan kata, saya cari kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Nah, saudara kadang perlu kalau mau ngamuk itu pikirkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi saudara ketika marah itu sayang, bolehkah aku marah kepadamu gitu ya? Kan akhirnya gak situ ngamuk, malah guyu. Nah saudara yuk belajar, orang dewasa itu kalau ngomong dipikir. Kalau ngomong itu nyakitin gak dipikir. Gak sekedar ngomong gitu aja, tapi ada filternya. Kalau aku ngomong ini jadi berkat gak? Kalau aku ngomong gitu jadi berkat gak? Suatu hari saya ngasih nasihat anak saya, ya, anak saya itu beberapa waktu ibadah kaum muda gitu ya, dia duduk di belakang di sound system gitu ya. Anak saya perempuan, terus kemudian dia dengerin singer itu pakai headset, ya pakai headset, jadi langsung. Terus dia ngomong, waduh suaranya arek-arek itu gak enak di headset itu. Ya nih keluar di speaker itu kayak enak, tapi di headset langsung di rumah itu gak enak. Terus kamu ngapain? Ya pulang itu tak omongi mereka. Terus saya ingetin gini, nah kamu kalau mau menasehatin orang, tujuannya kan bagus kan? Tujuan yang bagus itu harus disertai cara yang benar. Supaya tujuannya itu nyampe. Jangan sampai kau punya tujuan yang baik, caramu salah, hasilnya salah. Jadi tujuan yang baik itu harus disertai dengan cara yang benar. Cara yang benar itu apa? Ya caramu menyampaikan, caramu ngomong mesti benar supaya bisa diterima orang dengan hati yang terbuka. Tapi kalau caramu salah, kamu kan pinginnya supaya mereka memperbaiki, nggak fales gitu ya. Jangan ngomong, kok niku nyanyimu ya apa sih fales sih? Jangan kayak gitu. Kalau perlu dipanggil berdua, kasih tahu, aku tadi waktu dengerin suaramu itu, kamu mesti loh, ada yang kamu mesti perbaiki. Ngomongnya baik, ngomongnya santun, ngomongnya enak, orang dengar, tujuan nyampe. Tapi kalau kita ngomongnya nggak bener, sebagus apapun sebuah tujuan, gak ada artinya, malah salah paham banyak, ya, akhirnya kekacauan terjadi. Yuk berpikir dewasa, jangan seperti anak-anak yang gampang ngomong tanpa mikir. Yang kedua, anak-anak itu apa saudara? Aku merasa seperti anak. Ayat berikutnya tadi ya, 1 Korintus tadi. Ketika aku anak-anak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Yang kedua, aku merasa seperti kanak-kanak. Munculin terus saja ayatnya ya.
Merasa seperti kanak-kanak artinya apa teman-teman, Bapak Ibu semuanya? Anak-anak itu baperan, merasa, dikit-dikit pakai perasaan. Aduh, aku enggak dikasihi di gereja ini. Kenapa? Aku ulang tahun enggak ada yang ngasih ucapan. Enggak dikasih ucapan ulang tahun aja udah mau pindah gereja. Gak dikasih ucapan selamat ulang tahun aja rasanya seluruh jemaat jahat. Itu anak-anak baperan. Coba kasih tahu kiri kanannya, ojo baperan. Ya. Jangan baperan. Itu sifat anak-anak. Ya. Dikit-dikit pakai perasaan, dikit-dikit pakai perasaan. Saudara, kita itu boleh pakai perasaan, ya, tapi kita mesti juga seimbangkan. Ya, saya pernah baca sebuah perkataan gini, mulut itu diciptakan di antara otak dan hati. Supaya apa? Kalau ngomong itu mikir pakai otak, juga ngerasain pakai hati, sehingga seimbang. Gak dikit-dikit baperan, gak dikit-dikit pakai otaknya saja, nggak pernah pakai perasaannya. Dua-duanya harus dipakai, karena semuanya dari Tuhan dan harus diseimbangkan. Jadi yuk belajar, ya jangan dikit-dikit baperan, dikit-dikit merasa terzolimi, gitu. Aku udah lama nggak dijadwal di gereja ini, pasti mereka sudah tidak menginginkanku. Gitu. Bikin puisi setelah itu, gitu ya. Udah deh gitu ya. Yuk belajar dewasa bareng-bareng. Langsung ya, lanjut ya supaya nggak terlalu lama. Oke, yang ketiga adalah aku berpikir seperti kanak-kanak. Anak-anak itu pikirannya apa? Egois. Coba anak-anak itu kalau pegang mainan, punya aku. Ya, kalau perlu punya temennya pun diambil dan ngomong ini punya aku. Egois. Anak-anak itu egois. Nah sekarang kita ini anak-anak enggak. Kalau kita orang dewasa, kita enggak akan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Pikirannya hanya aku, dan aku. Ya, Amsal bilang, Lintah itu punya anak 3 namanya me, mine, and myself. Aku dan aku terus, nggak pernah mikir orang lain. Ya, orang Kristen itu akan terlihat sekali ketika nanti Natalan terus makan prasmanan. Wah itu kelihatan Kristen tenanan apa orang. Ya, wah kalau udah makanannya kesukaannya dia, pokoknya ambil piring, nggak peduli orang lain udah makan atau belum. Wah pokoknya ambil duluan. Yang penting aku kenyang. Udah yang lain nanti dapat atau enggak terserah gitu ya. Yuk belajar yuk. Saudara yang kayak gitu-gitu itu harus dikalahkan daging kita. Jangan terus ngomongin, ya udah aku ini dari dulu ya kayak gini. Ya dulu kayak gitu, sekarang bertobat ya udah jangan kayak gitu dong. Betul nggak saudara? Masa alasannya cuma aku ini setelah lahir itu ya kayak gini. Ya setelah lahir kayak gitu percaya Tuhan Yesus ya jangan gitu lagi lah. Dan engkau mesti ngalahkan dagingmu. Keselamatan udah ditanggung Tuhan, tapi pergumulan kita untuk menjadi serupa Kristus itu bagianmu. Dan kita mesti ngalahkan daging, ngalahkan ego kita, ngalahkan kesombongan kita. Dan itu harus kita punya usaha. Saya belajar, saudara. Saya juga belajar. Apalagi nih pas lapar ya pinginnya kan makan duluan gitu ya. Tapi belajar, dulu kan orang lain. Ambilkan piring untuk orang lain. Saya dulu orangnya nggak kayak gitu. Ya itu karena minder tadi. Akhirnya pinginnya udah langsung buat saya aja. Tapi sekarang belajar untuk jadi orang dewasa itu nggak mikir kekanak-kanakan, yaitu mikir dirinya sendiri.
Coba ambilkan piring untuk orang lain. Kasih kesempatan orang yang lebih tua duluan. Ya. Kalaupun saudara lapar, ya ambil kue dikit lah, dimakan sebentar untuk ganjel dulu. Ya. Yuk, berusaha untuk belajar sama-sama jadi dewasa. Amen. Yang terakhir, yuk kita lihat. Kembali ke Efesus tadi, ayat yang ke-15. Efesus 4 ayat yang ke-15, ayat yang terakhir. Di situ dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada apa? Kebenaran. Ya, di dalam kasih kita bertumbuh. Ya, di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Ada dua di sini. Yang pertama adalah teguh berpegang kepada kebenaran. Kebenaran kita itu nomor satu Kristus, Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua adalah firman Tuhan. Itu kebenaran yang mesti kita pegang. Oke? Jadi makanya Bapak Ibu Saudara, rajinlah baca firman. Orang kalau lihat sini baik-baik, orang kalau hidupnya penuh kebenaran, dia nggak akan gampang melakukan pembenaran. Beda loh saudara, kebenaran dan pembenaran. Ya, misalkan gini, pembenaran itu gini saudara. Ya, saudara misalkan salah gitu. Saudara salah. Kalau sudah salah itu harusnya apa saudara? Minta maaf. Tapi berapa banyak orang di gereja ditegur sudah salah, bukannya minta maaf malah nyolot. Malah lebih galak malahan gitu ya. Kenapa? Karena dia lakukan pembenaran. Duh, aku ini mestinya enggak gitu, aku ini gini. Pembenaran itu bahasa sederhananya adalah kakean alasan. Pinter bikin alasan. Ya. Saudara telat misalkan. Kok telat? Iya ini loh, ini tadi ini gini, waduh ini loh anakku ini loh, aku gini. Itu pembenaran. Tapi kalau orang penuh dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran firman, kalau salah ngaku aja. Kok telat? Iya tadi aku salah. Gak usah nyalain orang lain, gak usah nyari kambing hitam. Anakku lo tak tanya mau angele, aku sampai muat tuh nggak mau. Sudah. Saya yang salah, ngomong aja salah. Saudara saya aja ya, saya ini juga pernah ditegur sama pendeta saya. Tapi ketika saya ngerti ini, ketika saya ditegur, saya langsung ngomong, iya Pak, maaf Pak, saya salah. Di gereja saya itu saudara, 30 menit sebelum ibadah, pelayan-pelayan sudah harus datang menyembah Tuhan bareng-bareng. Saya waktu itu nggak tugas, nggak pelayanan, hanya datang jadi jemaat saja. Saya datang ibadahnya jam 10, saya datang jam 10 kurang seperempat. Mesti ini gak telat toh, nggak tugas apa-apa. Tapi waktu gembala senior saya ngasih tahu saya bersyukur gembala saya itu ngomongnya pinter, jadi bukan negur yang marah-marah gitu. Dia ngasih ujian dulu. Wah, Dra, tak lihat kamu bagus ya, bla 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 gini gitu ya. Terus kemudian dia menyisipkan, Dra, Nek Isa kamu 30 menit sebelumnya udah datang. Ketika saya diingatkan kayak gitu saudara, apa yang saya lakukan? Saya langsung ngomong, maaf Pak, saya salah. Saya tidak akan berulangi. Padahal saudara tahu, saya bangunin anak saya itu angel. Ya. Wah, saya mesti marahin dia, ya cepet ndak mandi, kamu itu nek berai cek suwe ini apa gitu. Anak saya udah umur 20 tahun saudara. Ya. Jadi kalau aduh sing ngelontung rambut lah, paisan, semuanya dipakai gitu ya. Waduh cek suwe ini gitu ya. Ya. Saya mandi 5 menit kelar, dia sih mandi 15 menit, nanti ini ngelontung rambut lah, dikering lah, pola ini, ya, nyocok no kiri kanan alis ini, saudara, gitu. 1 jam lebih kadang. Saya punya alasan kalau mau ngomong alasan.
Iya Pak, anakku ini saya bisa ngomong gitu. Tapi saya lebih ngerti kebenaran bahwa saya salah. Ya udah, saya salah ya ngomong aja salah. Karena itu toh anakmu di bawah covermu, ya tanggung jawabmu toh nek kamu sampai dia terlambat. Ya kamu berarti nggak bisa mendidik. Udah gitu aja kan. Saya yang salah. Ya udah, saya minta maaf ya Pak, maaf Pak, saya salah. Minggu depan saya janji nggak akan terlambat. Sejak hari itu saya berusaha sebaik-baiknya. 9:30 harus sudah di gereja. Tugas tidak tugas, saya harus ada di sana. Saudara, ini bukan masalah engkau menyenangkan siapapun. Engkau sedang nyenengin Tuhan dan engkau sedang melatih dirimu dewasa dalam. Gak usah ngurusin orang, gak usah nyari perkenanan manusia, gak penting. Cari perkenanan Tuhan, karena Tuhan lebih tahu hati. Jadi lakukan ini. Yang kedua adalah dikatakan ini, di dalam kasih kita bertumbuh. Orang dewasa itu kasihnya juga bertumbuh. Ya, saudara perlu belajar tentang kasih Allah supaya cinta kita itu bertumbuh, saudara. Sedikit ya saya kasih bocoran bagaimana Tuhan mengubah cara berpikir saya tentang kasih. Manusia itu punya 3 jenis kasih. Ada yang namanya eros, ada yang namanya filia, ada yang namanya storge. Eros itu kasih atau cinta antara laki-laki dan perempuan, beda jenis, lawan jenis. Ya. Yang kedua itu filia. Filia itu kasih persahabatan. Saudara punya teman, punya sahabat, itu kasihnya yang muncul di situ. Yang ketiga kasih storge. Kasih storge itu kasih antara orang tua dan anak-anak dan orang tua, hubungan darah. Tapi saya kasih tahu ini problemnya. Problemnya adalah ini. 3 kasih manusia, 3-tiganya itu 2 arah. 2 arah itu maksudnya apa? Kalau aku mengasihi kamu, kamu mesti balik mengasihi aku loh ya. Aku mengasihi istriku, istriku mesti melayani aku loh ya. Kalau enggak, kita ngamuk, kita marah. Betul saudara? Sama teman juga kayak gitu. Giliran dia ulang tahun, kita rayakan panjang umurnya, happy birthday, kita kasih surprise. Giliran kita ulang tahun kok meneng kabeh sih? Kok lali kabeh sih? Nuntut. Ya, akhirnya tahun depan terus gak konco-koncoan. Giliran DE tak kasih surprise, seneng kon yo. Giliran aku gak ono sing ngasih surprise. Aduh ae gak ono. Mas gak usah. Itu cinta manusia kayak gitu. Storge, waduh. Ibu-ibu, engkau besarkan anakmu dan engkau ngomong gini, nah, tak besarin ya, tak didik, tak biayai, tak lakukan yang terbaik, tak berikan yang terbaik. Tapi nanti nek mama wis tuwek, ojo lali mbek mama ya. Openono mama ya. Sudah, cinta kita itu yang bikin masalah, cintanya 2 arah terus. Tapi cintanya Tuhan, cinta yang namanya cinta agape, itu cinta 1 arah. Engkau diberkati Tuhan, engkau mau ngasih persembahan, balik no perpuluhan, gak balik no perpuluhan, ngasih persembahan, gak ngasih persembahan, Tuhan tetap berkati. Nafasmu gak pernah didiskon sama Tuhan kalau engkau gak ngasih persembahan, betul? Engkau ditebus itu ketika engkau masih dalam keadaan berdosa. Engkau sudah ditebus sama Tuhan. Artinya apa? Tuhan gak nunggu kamu baik dulu. Tuhan gak menunggu kamu manis-manis dulu baru Tuhan nebus kamu, enggak. Bahkan ketika engkau masih jelek, Tuhan sudah menyerahkan nyawanya buat saudara. Cintanya Tuhan itu 1 arah. Dibales gak dibales, dia tetap baik buat kita. Nah, kita mesti bertumbuh punya cinta yang kayak gitu, supaya kita ini tidak gampang uring-uringan. Itu buat kebaikan kita kok. Saya belajar untuk mencintai istri saya apa adanya, dengan cinta yang tulus, tidak nuntut balas, ya, tidak berharap apapun, ya. Saya cintai istri saya setulus-tulusnya. Pak, kalau dia nggak balas gimana? Nggak apa-apa, saya akan tetap cintai dia.
Saya ngomong sama anak saya, "Nak, kamu tak sekolahin, kamu tak biayain, kamu tak kuliahin, kamu tak gedekno, kamu tak kasih duit, kamu tak kasih semua yang terbaik yang papa bisa. Kalaupun seandainya suatu hari kamu udah gede, kamu udah sukses, kamu lupa sama papa, papa mau ngomong, papa tetap cinta sama kamu." Waktu saya punya pemahaman yang benar kayak gitu, saya jadi orang itu yang lega banget hidup. Gak peduli reaksi orang, saya tetap mengasihi saja. Saya lemparkan saja kasih kepada semua orang. Mau dibales puji Tuhan, gak dibales gak apa-apa, saya tetap mengasihi. "Pak, tapi kalau kayak gitu nanti saya diinjak-injak." Siapa sih injak-injak? Ada. Justru ya, dengar ini baik-baik. Ibu-ibu dengar baik-baik. Kalau engkau punya suami, suamimu itu cinta sama kamu, mengasihi kamu, tapi kamu nggak bales dia, cintanya dia kepadamu. Ya, saya kasih tahu. Kalau engkau nggak membalas cintanya dia kepadamu, engkau yang rugi. Kita yang rugi. Oke? Saya kasih contoh. Tuhan baik sama kita kan. Kalau kita nggak balas cintanya Tuhan, Tuhan nggak pernah terpengaruh. Yang rugi siapa? Aku sih rugi nih, aku nggak balas cintanya Tuhan. Jadi waktu engkau memilih untuk mengambil langkah, mengambil keputusan, aku mengasihi tanpa syarat, aku mengasihi tanpa menuntut balasan, aku mengasihi dengan satu arah saja, maka sebenarnya kita itu sedang membuat hati kita itu plong. Karena saya beritahu, kasih itu tidak mengintimidasi, kasih tidak menguasai, kasih tidak mengendalikan. Tapi kasih itu seringkali akan memberi kebebasan. Kenapa manusia kok punya kehendak bebas? Kan itu masalah kan sebenarnya. Betul nggak? Karena kehendak bebas maka manusia jatuh dalam dosa. Kenapa kok Tuhan kasih kehendak bebas? Ini jawabannya. Dengar baik-baik. Karena Tuhan mau kita mengasihi Dia tidak dengan terpaksa, tapi dengan hati yang memang Tuhan, aku cinta sama kamu. Tuhan, aku mengasihi. Jadi yuk, kasih kita juga bertumbuh. Oke? Bapak Ibu Saudara, kalau ada temanmu, kalau ada keluarga yang lama nggak pernah ke gereja ini, terus kemudian tiba-tiba dia kangen sama gereja ini, dan dia datang ke gereja ini, jangan ketika mereka datang terus kon ngomong ini, "Duh, si urip kon, gak matek ae." Itu gak punya kasih, kasihnya gak bertumbuh. Oke? Waktu mereka datang, ya, peluk mereka, rangkul mereka dan bilang, "Aduh, aku kangen lo kayak kamu. Ya, apa kabarmu sekarang? Kamu baik-baik ya?" Saudara, lemparkan kasih, lemparkan aja cinta. Orang mau balas gak balas gak usah pedulikan. Kalau gak balas mereka yang rugi kok. Udah, saudara lemparin aja. Ada satu anak muda yang mau pindah keluar dari gereja kita. Saya ngomong sama dia, terserah kamu. Saya gak bisa kekang kamu, saya gak bisa kendalikan kamu. Tapi yang perlu kamu tahu satu hal, Kak Indra mengasihi kamu. Sekalipun nanti kamu keluar dari gereja ini, nanti aku ketemu kamu, aku akan tetap sapa kamu. Aku akan tetap peluk kamu, aku akan tetap rangkul kamu, aku akan tetap mengasihi. Saudara, ketika setelah gitu, malah gak metu. Malah akhirnya dia ngomong, "Iya Kak, aku di sini." Saudara, kadang kita itu di gereja lebih gampang menghakimi teman kita, sahabat kita, orang-orang yang bersama dengan kita. Kita ini gampang banget buang orang. Betul nggak?
gak cocok pipi, wis gak apa-apa kon gak nek gereja kene gak paten. Saudara, kalau kita nggak pernah belajar punya cinta yang bertumbuh, kasih yang bertumbuh, orang nggak pernah bisa ngerasain. Banyak orang akhirnya kepahitan dalam gereja, ketemu dari luar sana nggak pernah mau sapa-sapaan. Padahal dulu ketemu di gereja bareng-bareng, bahkan kadang pelayanan bareng, bahkan dulu sahabatan pulang gereja makan bareng dan lain sebagainya. Tapi karena perbedaan-perbedaan yang sedikit saja, nggak mau kasihnya, nggak mau ngalah, nggak mau egonya dikecilin, sombongnya nggak mau dikurangi. Akibatnya kehilangan. Yuk cinta kita diperbesar. Caranya gimana? Ya terus ketemu sama Tuhan sang sumber kasih, sehingga kau bisa lemparkan kasih agape yang satu arah cintanya Tuhan, nggak nuntut balas, nggak nuntut balik. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Yuk kita doa. Haleluya. Mari bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari buka kedua tanganmu. Tuhan, ini aku datang di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni aku, seringkali aku masih belum dewasa Tuhan. Aku masih seperti anak-anak. Ngomongku gak pernah aku pikir. Pikiranku gak pernah aku kendalikan. Egoku masih tinggi, sombongku masih banyak. Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni aku. Dewasakan kami semua di tempat ini. Karena itu yang Tuhan mau. Sehingga karakter Kristus itu selalu ada dan terus dibaharui hari demi hari. Ampuni kami kalau seringkali kami gak suka ngalah. Kami ingin menang sendiri dan seringkali itu melukai orang lain. Ampuni, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Seringkali kasih kami dua arah, ingin dibales, bahkan kami seringkali nuntut lebih gede lagi. Ampuni kami. Hari ini kami tahu kami harus bisa punya kasih agape. Eros kami bungkus dengan agape. Filia kami bungkus dengan agape. Storge kami bungkus dengan agape. Sehingga cinta kami jadi satu arah saja Tuhan. Orang lain mau balas atau enggak, kami gak peduli. Yang penting kami tetap mengasihi mereka seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Hamba-Mu selesai sampai di sini, tapi aku percaya Roh Kudus Engkau gak pernah berhenti mendidik, membentuk kami. Kami mau dibaharui hari demi hari. Berkati saudara-saudaraku di tempat ini Tuhan. Doaku, dewasakan kami semua. Perbesar kasih kami lebih lagi. Supaya ketika kami ketemu siapapun, kami bisa melemparkan kasih buat mereka. Kasih agape, sehingga semua orang bisa hidup berdamai dengan kami. Dan kami bisa jadi berkat bagi siapapun yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan, aku berdoa biarlah semua kebaikan Tuhan ini terjadi di tempat ini buat semua anak-anak. Terima kasih. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus